Ditampilkan pada suatu malam, kondisi di rumah sakit yang penuh sesak. Diketahui bahwa banyak warga yang mengalami sakit flu dan batuk secara mendadak, namun sampai saat ini tenaga medis tidak mampu menangani. Bahkan, sebagian besar pasien terpaksa dibiarkan begitu saja di ruang tunggu sampai akhirnya mereka semua diam tak bergerak dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, setiap badai pasti berlalu dan setelahnya selalu ada harapan yang menanti di ufuk baru. Seperti biasa, saya akan bercerita tentu saja tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Day of the Dead. Sebuah film yang rilis pada tahun 2008, disutradarai oleh Steve Miner serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin beberapanya sudah tidak asing bagi kalian. Baik, kalau begitu jangan berlama-lama lagi, segera siapkan kopi, dan selamat menyaksikan video alur cerita yang menegangkan ini. Di dalam sebuah gudang yang terbengkalai di kota kecil Colorado, seorang pemuda bernama Trevor sedang bersenang-senang bersama teman-teman. Di tengah kesenangan itu, Kyle mendadak batuk bahkan mengeluarkan darah. Sementara itu, penduduk kota mendapati bahwa pemerintah telah mengirim pasukan militer untuk melakukan karantina selama 24 jam yang membuat jalanan ditutup sehingga tak seorang pun bisa keluar ataupun masuk. Hal ini segera menimbulkan kemacetan dengan banyak warga yang mengeluh dan mempertanyakan kondisi ini. Beberapa dari mereka juga berdebat dengan petugas karena tidak mendapatkan penjelasan apapun. Keluarga Lautner yang terlihat putus asa melontarkan protes karena harus membawa anak laki-laki mereka ke rumah sakit besar di luar kota. Kopral Sarah berusaha meyakinkan untuk membawa anak itu ke rumah sakit setempat karena militer juga telah membawa tim medis khusus yang sudah mulai menangani pasien di sana. Sebenarnya Sarah sendiri tidak yakin dan mencoba bertanya kepada atasannya, Kapten Rhodes, tentang tim medis ini. Namun Rhodes malah menyuruh Sarah untuk tutup mulut dan melanjutkan tugas. Pada adegan lain, ditampilkan seorang penyiar bernama Paul yang diawasi oleh seorang prajurit demi memastikan menyampaikan informasi yang telah ditentukan kepada masyarakat. Kembali ke anak-anak muda yang masih di gudang, Trevor yang curiga mencoba memeriksa sesuatu dan segera dikejutkan oleh Nina. Merasa khawatir dan menyadari kondisi Kyle yang semakin parah, Trevor pun mengajak semuanya pergi. Walaupun Kyle kesal karena gadis yang baru dikenal pergi begitu saja. Beberapa waktu kemudian, gadis itu memutuskan untuk pulang sendiri karena takut tertular penyakit, tanpa menyadari bahwa itu akan menjadi akhir baginya. Kembali ke para tentara, sekelompok prajurit tiba di pos pemeriksaan jalan, termasuk Salazar yang kurang sopan karena berani-beraninya ia menggoda Sarah. Namun Sarah hanya mengabaikan, meminta Salazar dan seorang rekan untuk menjalankan tugas, sementara satu prajurit lagi yang bersikap sopan bernama Bud diminta untuk ikut menuju ke rumah masa kecil Sarah. We'll try and be back before breakfast. He was definitely hitting that. Shut up. Setibanya di sana, Sarah segera menemukan Trevor yang sedang bersenang-senang bersama Nina yang pastinya tidak mungkin saya tampilkan. Sarah merasa kesal karena Trevor tidak menjawab panggilan telepon, ditambah lagi Trevor tidak tahu apa-apa tentang karantina dan tidak menyadari bahwa ibu mereka yang sakit membutuhkan perhatian khusus. Sarah buru-buru naik ke lantai atas untuk memeriksa sang ibu, Nyonya Bowman, yang terlihat sakit parah. Meski Bowman bersikeras bahwa itu hanya flu biasa, tetapi Sarah tetap mengatakan akan membawa sang ibu ke rumah sakit. Di bawah, Nina baru menyadari bahwa dia menerima banyak pesan dari sang ayah yang juga sakit. Ketika Sarah turun, Trevor menjelaskan bahwa Bowman mulai tidak enak badan sejak pagi. Nina juga menceritakan gejala yang dialami Kyle yang membuat Trevor khawatir. Namun Sarah memintanya untuk tetap di rumah menjaga sang ibu, sementara Sarah akan memeriksa kondisi Kyle.
Saat malam, Sarah dan Bud mendatangi rumah Kyle dan mereka terkejut melihat pintu rumahnya terbuka begitu saja. Ketika masuk ke dalam, mereka mendapati ruangan-ruangan di rumah itu penuh dengan bercak darah sehingga keduanya mulai menyisir rumah dengan waspada. Setelah mencari ke seluruh tempat, Kyle sama sekali tidak ditemukan. Namun saat Bud mendekati tirai, tiba-tiba ia melihat dua mayat dalam kondisi tercabik-cabik yang merupakan orang tua Kyle. Sarah mencoba menghubungi polisi, tetapi mengalami gangguan. Jadi wanita itu terpaksa menggunakan radio komunikasi untuk melaporkan hal ini kepada Rhodes. Sang kapten menjelaskan bahwa mereka telah memutus semua saluran telepon sampai bisa mengendalikan situasi karena terlalu banyak rumor yang beredar. Tapi dia berjanji akan mengirim polisi ke rumah Kyle. Setelah itu, Sarah menjemput Nyonya Bowman, Trevor, dan Nina untuk pergi ke rumah sakit. Dalam perjalanan, hidung Nyonya Bowman mengeluarkan darah. Ketika mereka akhirnya tiba di rumah sakit, tempat itu sudah dipenuhi pasien dengan gejala yang sama dan perawat menyuruh Sarah untuk mengantri seperti yang lain. Diketahui bahwa ayah Nina juga berada di sana, jadi bersama Trevor, Nina menemuinya. Di saat yang sama, Sarah melihat Salazar dan beberapa tentara berjaga yang membuat wanita itu sadar bahwa ini bukan sekedar latihan seperti yang diberitahu sebelumnya. Kemudian, Rhodes membawa Sarah untuk menemui Dr. Logan dari CDC. Mereka membicarakan tentang jenazah orang tua Kyle yang memiliki bekas gigitan, tapi mungkin saja itu ulah hewan buas. Di ruang tunggu, Bud melihat bahwa Nyonya Bowman dan banyak pasien mulai diam membatu, jadi segera prajurit itu melaporkannya ke Sarah. Bersamaan dengan itu, ayah Nina juga mengalami hal yang serupa dan tiba-tiba saja sementara itu, di tempat pembangkit listrik, seorang pekerja tiba-tiba diserang oleh dua orang rekan yang ternyata telah bermutasi. Peristiwa ini menyebabkan gangguan listrik dan lampu-lampu di seluruh kota padam, sehingga kekacauan pun mulai terjadi di jalanan. Di rumah Kyle, para petugas polisi sedang memeriksa ruangan dan menemukan tubuh ketiga di antara jenazah pasutri. Ternyata itu adalah Kyle yang telah bermutasi. Ketika para polisi lengah, segera serangan dilancarkan. Adegan berpindah menampilkan di stasiun radio. Paul dan prajurit mendengarkan teriakan dan melihat keluar jendela, menyaksikan para zombie menyeret orang-orang untuk disantap. Sebenarnya niat si prajurit baik karena mencoba untuk membantu warga, tapi niat baik tidak selamanya berakhir baik. Di rumah sakit, generator cadangan menyala bersamaan dengan orang-orang yang sebelumnya mematung berubah menjadi zombie. Mereka langsung mengamuk dan menyerang siapapun yang masih hidup. Trevor dan Nina berlari keluar dari ruangan dan melihat dengan ngeri saat salah satu zombie melompat ke arah seorang perawat. Pada akhirnya pasangan muda itu berhasil keluar lewat pintu belakang, namun di sana sudah ada zombie lain, jadi mereka harus kembali berlari demi menyelamatkan diri. Di dalam rumah sakit, kekacauan dan pembantaian semakin parah dengan darah berceceran di mana-mana. Hampir semua pengunjung tewas dan terlalu banyak zombie untuk bisa dihadapi sekaligus. Rhodes berlari ke sebuah koridor kosong dan segera menutup pintu untuk menghalangi para zombie. Sarah menemukannya dan bertanya tentang sang ibu, tetapi tidak ada harapan untuk menemukannya lagi. Rhodes pun membuka pintu lain demi mencari jalan keluar, namun malah disergap oleh para zombie. Melihat hal ini, Sarah, Bud, dan Logan segera berlari ke koridor lain untuk menemukan ruangan yang bisa dijadikan tempat berlindung.
Perbuatan Logan yang mendorong membuat Bud marah karena itu nyaris membuatnya celaka. Namun dengan licik, Logan berpura-pura tidak mengerti apa yang dimaksud Bud. Setelah menggunakan beberapa perabotan untuk menghalangi pintu, mereka melihat keluar jendela dan menyadari bahwa zombie telah menguasai area parkir juga. Karena senjata yang dimiliki tidak memadai, Sarah menyarankan agar mereka membuat molotov untuk mengalihkan perhatian zombie dan melarikan diri dengan mobil. Untuk itu, Bud mengusulkan mencari kunci Rhodes agar mereka bisa pergi menggunakan mobilnya. Sementara itu, Trevor dan Nina berlari melewati hutan di mana mereka menemukan puluhan mayat bergelimpangan. Salah satu dari mayat bahkan tiba-tiba bergerak dan mencoba menyerang, namun setelah menyaksikan pembantaian di mana-mana, pasangan muda itu menyadari seseorang yang masih sehat di dalam stasiun radio. Jadi mereka menunggu sampai cukup aman, barulah berlari menuju stasiun tersebut. Hello? 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 Si penyiar, Paul, membawa pasangan itu ke ruang utama, di mana mereka menemukan Pasutri Leitner yang di awal cerita anaknya sakit dan mengungkapkan bahwa kini anak mereka telah meninggal dunia. Di saat yang sama, Nyonya Leitner mulai batuk, tapi bersikeras bahwa itu hanya flu biasa yang dialami sebelum semua ini terjadi. Sama halnya dengan Paul, yang mana hal ini membuat Nina tidak yakin bisa mempercayai mereka. Trevor kemudian bergegas menggunakan peralatan siaran untuk mengirim pesan, memberitahu lokasi mereka, dan memperingatkan orang-orang agar tidak pergi ke rumah sakit. Pesan ini terdengar oleh Nyonya Bowman melalui radio mobil, dan ya, wanita itu kini telah berubah menjadi zombie. Please send help. There's 5 of us here. If you hear my voice, do not go to the Pine Valley Hospital. Kembali ke tim Sarah yang kini merangkak masuk ke dalam ventilasi dan bergerak secepat mungkin untuk menghindari para zombie. Akhirnya mereka menemukan ruangan di mana tubuh Rhodes berada, jadi Sarah melompat turun dan ternyata itu adalah Salazar yang bersembunyi di dalam lemari sebelum semuanya menjadi kacau. Mereka mengambil kunci mobil dan kembali ke ventilasi tanpa menyadari Rhodes mulai bangkit sebagai zombie yang kemudian meraih Sarah dan segera naik ke ventilasi. What is it? Untungnya Salazar menarik Sarah keluar tepat waktu. Mereka buru-buru kembali ke ruangan tempat Logan berada, dan saat mencoba menutup ventilasi, sangat disayangkan tangan Bud digigit oleh Rhodes. Sarah segera mengambil cairan pembersih lalu menuangkan ke luka Bud berharap bisa mencegah infeksi. Salazar yang waspada langsung mengeluarkan pistol dan bersiap menembak, tapi Sarah melindungi Bud karena menurut Logan cairan pembersih itu mungkin bisa bekerja. Put the gun down. That's an order. Ketika Sarah berjanji bahwa dirinya sendiri yang akan menghabisi Bud, barulah Salazar bisa mengerti. Kemudian, kelompok itu mulai merakit senjata menggunakan benda apapun yang ditemukan di dalam ruangan, dan Sarah mengambil salah satu pistol milik Salazar. Pada akhirnya mereka keluar untuk melarikan diri dari rumah sakit, namun salah satu zombie tiba-tiba muncul, dan pada momen ini Salazar mengajari Sarah menembak zombie di bagian kepala untuk melumpuhkannya. Setelah itu, semakin banyak gerombolan zombie yang berdatangan memaksa kelompok Sarah untuk bertempur. Saat semua orang sibuk, Logan mengungkapkan bahwa dia memiliki mobil sendiri dan langsung berlari ke arahnya. Seorang wanita mencoba meminta tolong, namun Logan dengan kejam mendorongnya ke arah zombie untuk mengalihkan perhatian dan melarikan diri. Semuanya mengutuk perbuatan Logan, tapi tidak ada waktu untuk marah karena semakin banyak zombie yang datang, jadi kini mereka harus menggunakan molotov. Setelah itu, kelompok Sarah berlari menuju mobil Rhodes, dan tentu saja dalam prosesnya, mereka harus menghabisi beberapa zombie yang berhasil menghindari api. Tak lama berselang, zombie terus berdatangan seperti tak ada habisnya, jadi Sarah mengemudi dengan cepat dan kelompok itu pun akhirnya meninggalkan rumah sakit.
Saat melaju melalui kota, mereka melihat kematian dan kehancuran di mana-mana. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu menemukan toko senjata. Jadi Sarah mengikat Bud di mobil untuk berjaga-jaga. Alright? Sayangnya, Bud mulai berdarah, lalu saat yang lain kembali dengan senjata, prajurit baik hati itu telah berubah menjadi zombie. Tentu saja demi keamanan, Salazar ingin menghabisi zombie Bud, tapi lagi-lagi Sarah meyakinkan untuk tidak melakukan karena Bud tak berdaya dan sudah terikat. Kemudian mereka pun memutuskan segera pergi sebelum zombie lain mendekat. Di stasiun radio, salah satu zombie mencoba untuk menggunakan tangga darurat. Untungnya Trevor melemparkan TV ke kepala zombie itu. Saat kembali ke dalam, Nina menunjukkan tisu di tempat sampah yang berlumuran darah. Trevor mengambil pisau dan mengancam orang-orang dewasa untuk mengaku siapa yang baru saja menggunakan tisu. Tetapi mereka malah saling menyalahkan dan tiba-tiba Paul diam mematung menandakan bahwa dia akan bermutasi. Setelah menghabisi zombie Paul, Trevor kembali mengirim pesan melalui radio. Para tentara yang hampir meninggalkan kota mendengar suara Trevor dan Sarah segera memutar balik mobil lalu menabrak para zombie yang menghalangi agar tidak membuang-buang waktu. Di stasiun radio, Trevor melihat keluar jendela dan menemukan Nyonya Bowman, lalu berlari keluar untuk menemui mengabaikan peringatan Nina. Nyonya Bowman sudah sepenuhnya berubah dan tentu saja berusaha menyerang Trevor. Untungnya, Trevor begitu terpukul, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi, dan Sarah segera mengingatkan bahwa itu bukan lagi ibu mereka. Sementara itu, Nina berlari ke atas untuk memberitahu Tuan dan Nyonya Leitner bahwa mereka harus pergi, tapi malah menemukan jasad Tuan Leitner, sementara Nyonya Leitner telah menjadi zombie. Untungnya Trevor menyusul dan dengan kerjasama yang apik, mereka melakukan perlawanan. Suara tembakan memancing para zombie datang, sehingga kelompok itu pun segera pergi dengan mobil. Dalam perjalanan, Salazar bertanya-tanya mengapa Bud tidak menyerang mereka. Ini membuat Sarah mengingat salah satu pengakuan bahwa Bud adalah seorang vegetarian, jadi mungkin pengakuan tersebut bisa menjadi alasan. Dan ini menandakan para zombie masih membawa sedikit sisi manusianya. Beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya tiba di pos pemeriksaan. Sarah mencoba melaporkan apa yang terjadi tanpa menyadari bahwa seluruh prajurit di tempat itu telah berubah menjadi zombie. Tidak ada pilihan selain melanjutkan, tapi mereka tidak tahu harus kemana. Hingga akhirnya Trevor menyarankan agar berlindung di gudang yang terbengkalai. Sarah membawa mobil melewati hutan, dan mereka melihat Kyle berlari di antara pepohonan, lalu segera menerjang. Mobil terus melaju sampai akhirnya menabrak pohon. Kini Kyle terjepit di antara batang kayu dan mobil sehingga Sarah bisa dengan mudah menghabisinya. Setelah itu, kelompok Sarah terus berjalan dengan membawa Bud ikut serta. Setibanya di gudang tua, tiba-tiba Bud berteriak yang mana membuat semua orang bingung. Ternyata teriakan itu merupakan peringatan bahwa para zombie telah mengetahui dan menyerbu gudang tersebut. Meski memiliki senjata, tapi jumlah zombie terlalu banyak sehingga Trevor meminta semua ikut dan terpaksa meninggalkan Bud yang berusaha menahan para zombie. Ruang bawah tanah ternyata adalah semacam bunker. Beberapa zombie berusaha mengikuti, tapi mereka menembakinya sampai berhasil melewati pintu logam tebal dan menguncinya. Mereka kemudian terkejut ketika menemukan fasilitas penelitian yang lengkap dan segera memeriksa komputer untuk mencari informasi, tetapi siapapun yang sebelumnya di sana telah menghapus semua data sebelum melarikan diri.
Tiba-tiba mereka mendengar suara, jadi Sarah dan Salazar mulai memeriksa setiap ruangan sampai akhirnya menemukan Logan yang sedang menghancurkan bukti. Keduanya mengancam akan menembak jika Logan tidak mau buka mulut. Tak punya pilihan, Logan pun menjelaskan tentang proyek Wildfire dan mengakui bahwa diri adalah bagian dari proyek tersebut yang mengembangkan senjata biokimia. Logan bersumpah bahwa proyek itu bukan penyebab virus zombie, tapi dia segera terdiam ketika Trevor menemukan file video di salah satu komputer. Rekaman tersebut menunjukkan seorang ilmuwan mengakui bahwa virus yang mereka ciptakan untuk menyerang pasukan musuh telah bermutasi dan menyebar lewat udara, sehingga menjadi tidak terkendali dan dia terpaksa menghabisi semua rekan yang terinfeksi. Video tersebut berakhir saat ilmuwan itu berubah menjadi zombie dan menghancurkan kamera. Mendengar suara raungan di sekitar, kelompok itu meninggalkan ruangan dan menemukan ilmuwan yang telah menjadi zombie sehingga mulai menembakinya. Kelompok Sarah berkumpul kembali dan menembaki jalur ventilasi setiap kali mendengar suara dari sana. Logan mengaku tidak tahu di mana letak pintu darurat, tapi untungnya Salazar mengenali bunker ini sebagai model yang digunakan dalam perang zaman dulu dan mengatakan mereka hanya perlu menemukan silo rudal untuk bisa keluar. Saat berjalan melewati koridor, zombie ilmuwan muncul dari atas, menculik Logan dan langsung menghabisinya, lalu melempar tubuh Logan ke hadapan kelompok Sarah. Mereka pun bergegas, tetapi setelah berjalan cukup lama, masih belum bisa menemukan silo. Jadi untuk mempercepat, Trevor mengusulkan agar membagi kelompok menjadi dua, meski Salazar kurang setuju dengan usulan tersebut. Tak lama kemudian, tim Sarah Salazar akhirnya menemukan silo terlebih dulu dan melewati pintu pertama tanpa masalah. Namun setelah melewati koridor, mereka menemukan ruangan penuh dengan zombie. Keduanya langsung menembaki, tetapi zombie-zombie itu mengepung Salazar dan pria itu pun terpaksa meminta Sarah pergi. Dalam pelariannya, Sarah ditarik oleh Trevor untuk masuk ke ruangan aman lainnya. Di sana mereka menemukan tangki bahan bakar untuk peluncuran rudal, jadi ketiganya pun mengatur rencana membuat penyembur api untuk membakar para zombie. Tapi sebelum itu, Sarah kembali ke koridor untuk menarik perhatian. Sangat disayangkan, dalam prosesnya, Sarah sempat tertangkap oleh zombie ilmuwan. Untungnya Bud muncul di antara kerumunan zombie dan mulai menembak ke segala arah, sehingga zombie ilmuwan yang sepertinya pemimpin menjadi marah dan segera menghabisi Bud. Tak pikir panjang, Sarah pun langsung memanfaatkan momen ini untuk kembali berlari menuju ruangan Trevor yang tentunya diikuti oleh para zombie, sehingga rencana mereka berhasil. Setelah semua zombie terbakar, ketiganya memanjat keluar dari silo dan menemukan mobil Logan. Film pun ditutup dengan menampilkan ketiganya melakukan perjalanan sembari mendengar berita di radio yang mengabarkan bahwa virus telah sepenuhnya berhasil dikendalikan, namun... Dan tamat. Saya pribadi cukup terhibur, tapi bukan berarti film ini sempurna. Salah satu kritik terbesar adalah bagaimana para zombinya benar-benar tidak biasa, seolah-olah film ini sengaja mencoba menghancurkan setiap gambaran umum tentang zombie dalam satu waktu. Atau mungkin mereka memang tidak tahu bagaimana zombie seharusnya berperilaku. Zombie dalam film ini memiliki kekuatan, kecepatan, dan kelincahan di atas manusia normal. Lebih dari itu, mereka juga memiliki kesadaran yang membuat saya bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar disebut zombie? Maksud saya, mereka bahkan tidak memakan otak, dan yang lebih aneh lagi, mereka masih menggunakan keterampilan halus motorik dan beberapa di antaranya bahkan terlihat menembakkan senjata api.
Hal lain yang terasa tidak masuk akal adalah patogen yang menjadi penyebab wabah zombie. Virus yang bertanggung jawab atas penyebaran infeksi menjadi celah besar dalam alur cerita. Dalam salah satu adegan, ilmuwan menyebutkan bahwa beberapa orang memiliki kekebalan alami, yang mana secara tidak langsung menjelaskan mengapa Sarah, Trevor, Salazar, dan beberapa karakter lain tidak terinfeksi. Mungkin penulis menganggap ini sebagai cara cerdas untuk mengatasi kebingungan di paruh pertama film. Namun, pernyataan seorang ilmuwan segera bertentangan ketika menambahkan, tetapi jika tergigit, virus tetap akan menginfeksi mereka meski memiliki kekebalan. Ini sulit diterima oleh logika saya, karena bagaimana mungkin seseorang bisa kebal sekaligus tidak kebal terhadap suatu virus pada saat bersamaan. Jadi, penjelasan si ilmuwan justru malah bikin semakin bingung. Tapi ya, dulu ketika menonton saya tidak terlalu peduli dengan logika ilmiah. Yang penting adalah sensasi ketegangan dan suasana mencekam, serta adrenalin yang terpacu saat menyaksikan para karakter berjuang untuk bertahan hidup. Ya, ada masa di mana film horor tidak harus sempurna dalam penjelasan ilmiahnya, cukup dengan menghadirkan dunia yang membuat kita larut dalam ketakutan dan misterinya. Kisah ini mengajarkan banyak pelajaran penting, terutama bagaimana keserakahan dan kelalaian dapat mengarah pada penghancuran. Sebuah proyek senjata biologis yang dirancang untuk menyerang musuh berbalik menyerang penciptanya, menghasilkan wabah zombie yang tidak terkontrol. Kisah ini menunjukkan bagaimana kesetiaan dan pengkhianatan dapat menentukan nasib seseorang. Beberapa karakter tetap setia dan bekerja sama, sementara yang lainnya, seperti Logan, tidak peduli pada siapapun kecuali diri mereka sendiri dan bersedia mengorbankan orang lain demi keselamatan. Dalam keadaan seperti itu, bertahan hidup memerlukan lebih dari sekedar kekuatan. Itu membutuhkan kecerdikan dan strategi, seperti ketika para penyintas menggunakan molotov dan penyembur api untuk mengalahkan kerumunan zombie dalam jumlah besar. Lebih dalam lagi, cerita ini memiliki makna bahwa kesalahan manusia bisa berujung pada musibah yang sulit dikendalikan. Meskipun ini adalah kisah horor, tapi menggambarkan sisi gelap sifat manusia di mana dalam kondisi putus asa, orang bisa menjadi egois dan tega mengkhianati sesama. Di sisi lain, keberanian dan pengorbanan menjadi kunci utama dalam menghadapi krisis. Selain itu, kisah ini juga menunjukkan bahwa orang-orang terdekat yang kita cintai bisa berubah menjadi ancaman dalam situasi ekstrim, seperti ketika karakter harus menghadapi kenyataan bahwa orang tua atau teman mereka sendiri telah berubah menjadi zombie. Pada akhirnya, cerita ini memberikan kesimpulan bahwa hanya mereka yang bisa beradaptasi, bekerja sama, dan berpikir cerdas yang bisa bertahan. Mereka yang egois atau ceroboh justru mempercepat kehancuran diri. Meskipun wabah akhirnya berhasil dikendalikan, fakta bahwa masih ada satu zombie yang berkeliaran di jalan menunjukkan kesalahan manusia selalu punya konsekuensi jangka panjang. Kisah ini bukan hanya tentang bertahan hidup di tengah kiamat zombie, tetapi juga tentang bagaimana sifat manusia diuji dalam kondisi paling mengerikan, di mana setiap keputusan bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!